Pak Tauhid, BPS baru saja merilis terkait dengan realisasi pengangguran di bulan Februari yang mencapai 7,2 juta orang. Sebetulnya capaian ini menurun Pak secara year on year. Tapi seperti apa Anda melihat tingkat pengangguran di Februari ini? Apakah memang penurunannya sudah cukup signifikan karena dikatakan bahwa cukup rendah dibandingkan dengan sebelum pandemi? Silakan Pak Tauhid. Ya, saya kira memang kalau kita lihat kita bersyukur bahwa angka pengangguran turun. Tetapi ada fenomena istilahnya turun kelas ya. Karena di sisi lain setengah menganggur ini naik begitu ya. Jadi ini yang menunjukkan fenomena ada muncul tadi angkatan kerja baru yang juga katakanlah mereka masuk ke dalam wilayah setengah menganggur begitu yang meningkat. Nah, pengangguran turun ini memang didorong oleh beberapa sektor kunci yang saya kira menyerap lapangan kerja paling banyak, terutama dari sektor perdagangan, kemudian akomodasi makan dan minum, dan sebagian juga ada di sektor sektor lain ya, seperti administrasi pemerintahan dan pendidikan begitu. Nah, mengenai fenomena katakanlah tadi ya sempat diulas bahwa industri banyak sepatu dan tekstil dan sebagainya melalui PHK itu juga tercermin bahwa untuk industri termasuk salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja paling rendah. Intinya memang walaupun tumbuh katakanlah di kuartal ketiga lebih dari 4%, tetapi penyerapan kerjanya adalah paling kecil ya, ini termasuk 0,05%. Ini artinya bahwa tumbuhnya di industri tidak disertai dengan penyerapan lapangan kerja lebih besar. Artinya banyak industri-industri yang justru technological intensif atau capital intensif dibandingkan labor intensif. Saya kira ini akan menjadi perhatian bahwa meskipun angka pengangguran turun, ada risiko ke depan angka ini akan sulit untuk kita kejar jauh lebih rendah lagi karena situasi ekonominya masih sangat labil begitu, Mbak. Oke, apakah Anda melihat artinya kalau tadi Anda katakan industri tumbuh tapi tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja, ini artinya di lapangan usaha sendiri dengan yang diserap oleh sejumlah tenaga kerja ini ada ketidaksesuaian, Pak Tauhid? Ya, yang pertama adalah kalau kita lihat ya, industri kita misalnya ada 20 klaster industri ya, ada tumbuh yang stabil, misalnya industri makanan minuman, industri misalnya kemudian industri industri besi, baja itu tumbuh ya. Tetapi ada industri-industri yang kemudian memang terjadi pertumbuhannya negatif ya, seperti tekstil tadi, kemudian juga industri kayu, alas kaki dan sebagainya itu negatif yang mengakibatkan penyerapan tenaga kerjanya juga negatif. Nah, karena itu ada yang positif negatif sehingga secara agregat pertumbuhannya menjadi lebih kecil ya. Karena itu saya lihat investasi yang masuk juga untuk sektor industri itu ternyata jauh lebih kecil ya. Kalau kita lihat di kuartal pertama justru di telekomunikasi dan itu masuk ke sektor jasa. Nah, artinya bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kuartal pertama ternyata tidak bisa menyerap tenaga kerja jauh lebih tinggi, terutama pada sektor industri yang sekarang lagi terpuruk ya, seperti tadi tekstil ataupun katakanlah alas kaki begitu. Nah, dengan situasi ini maka ada mismatch begitu terhadap sektor-sektor yang harusnya bisa dipertahankan untuk tidak terjadi PHK dengan sektor-sektor yang didorong untuk lebih tinggi ya. Kalau kita lihat kan pada kuartal pertama itu tumbuhnya adalah pada sektor untuk administrasi pemerintahan atau jasa keuangan ya. Nah, sektor tersebut memang muncul karena fenomena pemilu dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian tidak mendorong penyerapan tenaga kerja lebih banyak pada sektor yang sebenarnya lebih menjamin pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lebih lama, ya ini sektor industri. Nah, ini yang mismatch-nya di situ. Growth-nya ada di sektor mana, tetapi yang kita butuhkan tidak muncul pada growth yang lebih baik begitu, Mbak. Oke, mismatch ini termasuk dari data di mana pengangguran terbanyak disebutkan tamatan SMK dan juga SMA. Apakah memang ternyata kebutuhan industri ini apakah memang berbeda-beda atau tidak sesuai nih, Pak?
Ya, kalau kita lihat memang dari demand begitu ya, dari demand memang ada terjadi apa katakanlah ada perubahan begitu ya. Meskipun katakanlah kebutuhan tenaga kerja untuk industri mayoritas adalah SMA dan SMK, tetapi demand tenaga kerja mereka berada pada klaster keahlian yang tidak disediakan oleh lembaga pendidikan begitu ataupun kejuruan ya. Misalnya ahli untuk terampil mengelas itu mungkin jauh lebih sedikit ya. Yang banyak katakanlah lulusan daripada bidang administrasi bisnis ataupun yang komputer gitu ya. Tetapi kebutuhannya adalah industri-industri yang saat ini cepat berkembang seperti industri pengolahan untuk hilirisasi dan sebagainya. Itu belum mismatch di situ. Meskipun katakanlah SMA SMK banyak, tetapi kan apa penyerapannya jauh lebih kecil. Nah, ini ada mismatch satu dari sisi demand. Yang kedua tentu saja dari supply ya. Kalau supply adalah kualifikasi, apakah memang dari SMA atau SMK akreditasinya telah memenuhi syarat dari industri atau tidak begitu ya. Kalau kita lihat apa misalnya untuk SMK yang memenuhi kualifikasi standar A ya artinya baik sistem, infrastruktur dan sebagainya masih sebagian kecil ya yang memenuhi syarat itu. Jadi banyak yang belum memenuhi, banyak malah yang tidak memiliki apa standarisasi bahkan tidak bisa dinilai. Nah, ini yang kadang-kadang standar dari sisi supply-nya yang relatif apa kurang. Yang ketiga mengenai informasi pasar kerja. Saya kira untuk industri riset itu masih terbatas begitu ya. Ini yang kemudian informasi pasar kerja untuk level SMA, SMK itu tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka karena ketidakpahaman, informasi terbatas, ataupun sistem yang disediakan itu tidak bisa menjangkau mereka begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi problem begitu. Nah, terakhir saya kira problemnya adalah lembaga penyedia pelatihan. Ini seringkali ketinggalan dengan kebutuhan industri. Apakah teknologi, alat, instruktur, materi, kurikulum, dan sebagainya. Industri ini berkembang dengan cepat ya karena investasi masuk dengan teknologi baru, sementara untuk perubahan lembaga lembaga pelatihan seperti BLK dan sebagainya butuh waktu yang lebih lama. Nah, ini yang sekali ketinggalan dengan kebutuhan market itu sendiri.